Dari 10 yang dieksekusi 2 itu pun akad doang. Jadi kisaran 8-nya cancel. Kok di Jakarta tuh pada diundur. Kalau yang di Bandung tetap jalan, tapi dipindahin skalanya. Oke. Terus yang di Bogor sih kemarin juga dikecilin skalanya. Manajemen seperti apa nih yang dikerjain nih, terutama untuk keuangannya? Akhirnya kita bikin tabungan THR. Memfasilitasi yang buat akad aja gitu. Kan lumayan juga tuh bisa pemasukan. Bikin website, bikin Instagramnya, marketing campaign, model canvas. Jadi kayak lagi ngerencanain bisnis baru gitu. Walaupun emang nggak bakal langsung ngebul, tapi begitu ini udah selesai, jualannya bisa langsung ngegas gitu. Benar-benar. Masih banyak demand pengantin yang pengen akad doang gitu. Nah, mungkin teman-teman yang yang bergerak di wedding bisa masuk ke situ gitu. Jadi teman-teman yang malas-malas update Instagram, posting-posting kayaknya bisa digiatin deh. Karena like dan itunya tinggi kok sekarang. Halo, gue Ali dari Alienco Fotografi. Oke. Di wedding udah mau 10 tahun. Udah kelamaan ya. Sekarang kita bincang-bincang sama Kak Asmi wedding di kondisi corona. Siap. Bang Ali dari Jakarta ya, Alienco. Oke, selanjutnya boleh Bogor dulu nih, Bogor. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua Reza dari Hijaz Pictura. Siap. Hari ini ngobrol sama Kang Asmi tentang kondisi terkini soal corona, terutama buat wedding fotografi. Ya, Kang Asmi ya? Siap. Oke, selanjutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Foto Desa Project dari Tasikmalaya. Intinya mungkin ada undangan untuk video bareng-bareng gini. Selain untuk ngebahas IHSG yang ambrol, mungkin ngebahas di daerah Tasik seperti apa efek dari wabah yang lagi rame ini. Siap. Kita ngobrol-ngobrol ya. Betul, siap. Cerita-cerita kondisi perfotografian nih. Gimana? Di kotanya masing-masing. Ya, siapa duluan? Bang Ali. Bang Ali pastinya. Bang Ali dulu. Gue duluan deh. Alhamdulillah ya untuk dari ada project ya sah 22, 21, 22, 28, 29 ada berapa total? Dari 10 yang dieksekusi 2 itu pun akad doang. Jadi kisaran 8-nya cancel. 8 wedding cancel di Maret 2 minggu terakhir ya? 8 cancel. Oke. Berarti sesuai prediksi waktu 2 minggu lalu di Sensi kita ngobrol-ngobrol tuh, Bang Ali bilang ada kemungkinan wedding terhenti, ternyata terbukti. Terbukti. Hal yang ditakutin terjadi. Terjadi ya. Siap. Oke, sekarang kalau pindah dulu ke Bogor nih, yang wali kotanya kena juga nih. Oh iya, siap. Gimana kalau jadwal-jadwal Hijaz? Kalau jadwal ini ada yang mundur, sama ada yang kemarin tuh jadi akadnya di rumah aja. Udah booking gedung tapi dialihin ke rumah gitu, Kang Azmi. Oke. Pada kayak gitu sih, di April juga kayaknya kemarin baru meeting lagi, pada gitu semuanya solusinya. Pada pindah ke rumah gitu, jadi skala pestanya dikecilin sama si keluarganya. Oke. Jadi jadwal pernikahannya tetap, cuma pestanya yang dihilangkan ya, jadi akad ya? Iya, pada kayak gitu sih. Oke. Ini berarti mirip kayak kemarin kita ngobrol sama Oji Lux Cianjur seperti itu juga sih, sama sih.
Kalau di Jakarta tuh pada diundur. Kalau yang di Bandung tetap jalan, tapi dipindahin skalanya. Oke. Terus yang di Bogor sih kemarin juga dikecilin skalanya, cuman keluarga inti doang. Oke, siap. Baru pisan kemarin tanggal 22. Oke. Tapi ya berarti kerjaan masih masuk lah ya. Dibanding yang lain yang benar-benar stop, berarti ini masih masuk dong. Alhamdulillah. Siap. Nah, kalau sekarang ke Tasik gimana Tasik? Alhamdulillah untuk Tasik memang event jadi kehambat juga sih pastinya. Sama kota lain juga akhirnya jadi cuman akad beberapa. Tapi untuk pre-wed masih ada yang tetap pengen pre-wed juga, akhirnya nyari tempat yang memang cenderung aman, nggak terlalu banyak orang. Untuk wedding juga tetap akad, tamu dibatasi, keluarga inti yang satu ruangan, sisanya yang lainnya nunggu di luar, standby pakai live cam dan sebagainya. Itu rata-rata orang pakai live cam sekarang akhirnya. Jadi nambah juga. Tapi hikmahnya juga jadi extra day. Oke. Extra day sama resepsi ya? Iya. Mungkin ada hikmahnya juga jadi extra day buat jadi jadwal di sekarang ada di entah kapan mungkin lanjut lagi acaranya, jadi mungkin jadi beberapa hari mereka. Oke. Tapi yang paling ngena sekarang tuh kalau Tasik sih memang kalau yang Isa rasa sekarang lebih ke sekarang kan Isa dicetak juga cetakan. Nah, itu distributor untuk kertas, untuk tinta semuanya udah pada habis. Ini kejadian gini baru sekarang ya kayaknya. Bang Ali ini udah lama nih di dunia fotografi nih. Sebelumnya pernah ada nggak sih krisis kayak gini, Bang? Sepanjang sejarah perwedingan belum pernah ada ya. Perdana ini. Iya. 2010 lah ikut moto wedding ya, moto wedding sama dikenalin kok MERS, flu burung, Ebola nggak ngaruh wedding. Ya. Cuma ini doang nih corona nih yang luar biasa. Bang Ali punya apa kayak ke tim daripada nganggur, daripada nonton TV doang gitu, ada tugas khusus dari kantor nggak gitu? Selain kerja remote. Nah, kebetulan kita emang bulan Februari Maret kemarin itu alhamdulillah lumayan ramai banget. Jadi load kerjaan itu tinggi banget. Jadi kan Alinko juga udah nerapin kerja remote ya. Kita bilangnya bukan WFA tapi kerja remote itu udah dari tahun lalu. Jadi emang kerja remote udah jalan. Jadi sekarang ya teman-teman kemarin masih opsional boleh kerja remote. Nah, mulai hari ini yang bisa kerja remote diwajibin di rumah. Kalau mau store file, antar file, kalau masih di depot, biasanya bisa diantar jemput filenya, nggak perlu ke kantor. Oke. Jadi memang diisi menyelesaikan sampai pertengahan April mungkin masih kerjaannya masih ada. Oke. Jadi tetap kerja dan cash flow tidak terganggu ya berarti ya? Nah, kalau cash flow alhamdulillah closingan udah nggak ada, pembayaran untuk kedua dan ketiga juga udah belum ada lagi. Jadi stop cash flow dari pertengahan kemarin, Maret. Pokoknya dari Maret itu kita udah ngerasain cash flow udah, jadi nggak ada duit masuk lagi deh. Ada tapi mungkin kecil-kecil, nggak banyak. THR aman? Mudah-mudahan aman insya Allah. Kalau kemarin ngobrol sama Nes sama Alvin udah mulai ngitung-ngitung THR tuh, mereka deg-degan. Soalnya memang sekarang juga jadi hambatannya vendor jadi sulit untuk bayar sih, pasti ngaruh, sangat sulit sekarang tuh. Mungkin ya entah mereka juga khawatir dari customer yang nggak bayar atau dari klien yang nggak bayar, akhirnya ke vendor juga mungkin akhirnya nggak selancar seperti sebelum bulan-bulan ke belakang itu. Kalau Bang Ali kayaknya aman-aman aja nih Bang. Nanti Bang Ali bisa jadi ini donatur untuk teman-teman yang sulit
Nah, dibayar sama vendor kan? Ya kemarin sih kalau THR insya Allah aman karena emang udah dipisahin kan tabungannya buat THR. Kemarin juga baru dihitungin, insya Allah cukup. Yang agak ngeri kalau ini berlanjut sampai bulan Juni. Nah itu yang agak kita takutin. Kalau bulan Mei kita kemungkinan nggak ada kerjaan kemungkinan udah nggak ada kerjaan. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Asperika juga mereka meliburkan 1 bulan kantornya. Nah kemungkinan kita lagi masih nimbang-nimbang ada kemungkinan itu. Jadi bulan Mei itu kita full libur. Mungkin yang masuk itu yang piket-piket aja, 1 foto, 1 video, 1 admin, mungkin kemungkinannya kayak gitu. Oke. Masalah gaji, kalau kita tetap bayar full, kecil kemungkinan untuk bayar full. Between kalau ngelihat baca-baca di Google antara 25% sampai 50% mereka. Yang penting mereka udah dapur tetap ngebul, mereka bisa masak, bisa makan itu sih penting. Oh jadi estimasi 25 sampai 50% itu kajian yang oke lah gitu ya, yang fair untuk kondisi seperti ini. Kalau sampai 100% kita timnya ada 13 orang, satu estimasi 80-an per bulan. Sekali gajian tuh ya. Itu belum fixed cost yang lain. Kalau fixed cost yang lain ya menuju angka 100. Oke. Nah Bang Ali mungkin bisa kasih tips ke kita nih atau teman-teman lain. Jadi tadi kondisi THR aman, gajian meskipun 25-50% masih aman, berarti selama ini manajemen seperti apa nih yang dikerjain nih, terutama untuk keuangannya? Oke, yang pasti kita sih nggak muluk-muluk ya. Kebetulan istri yang megang. Kalau gue pribadi boros, nah istri lumayan strict untuk pengeluaran gitu. Dan kita juga kebetulan udah ada orang HR sama payroll, jadi dari divisi-divisi kalau mau pengajuan alat, pengajuan barang, mereka bikin surat segala macam. Jadi udah kayak corporate gaya-gayaan gitu. Jadi kayak surat pengajuan nggak bisa ngajuin hari ini, approve hari ini nggak, kecuali urgent gitu. Jadi emang pengeluaran itu kita nggak dibikin simple kayak dulu gitu. Dulu beli ini ya beli gitu kan. Kalau sekarang mau beli Gladcam misalkan harga 5 juta, ya udah bikin surat dulu, terus di review gitu, dibikin lebih panjang kayak gitu sih. Ya sama manage duitnya biar lebih ketat lagi sih kayak gitu. Kalau kemarin dapat tip misahin duit buat THR itu kan udah dikasih tahu tuh dari dulu karena kita pernah kebobolan dulu itu di 2017 kalau nggak salah, kita sampai dulu sampai di luar hampir 50-an itu untuk bayar THR. Nah belajar dari situ akhirnya kita bikin tabungan THR walaupun rekeningnya nggak dipisah tapi ada bucket khusus lah gitu. Jadi insya Allah aman. Tapi yang kayak persiapan buat corona yang nggak ada nih. Ini di luar dugaan sama sekali sih. Jadi dana cadangan di bursa juga turunnya lumayan ya, Sa ya? Jangan bilang, Pak. Itu mah hampir 60%. Oh, udah 60. Menguap. Nah, itu dia. Maksudnya sama naruh dana cadangan di saham, gue sih masih aman, masih 40, agak aman juga sih, 40 lah. Gedean Lisa berarti 60 ya minusnya. Berarti benar telur ceplok dulu ya, 2 bulan ya. Ya, betul. Mie rebus itu ada 10 dus di rumah. Nah, itu dia. Telur ceplok sama kecap. Nah, itu. Hijaz, gimana nih Hijaz? Ada yang bisa diceritain lagi? Aman-aman aja pengelolaan kemarin untuk siap-siap terdampak gini atau sama-sama kaget juga? Sama-sama kaget juga sih. Tapi kalau itu udah ada udah ada yang disisihin gitu dari anak-anak juga. Palingnya mungkin kalau sebagai wedding photographer bisa juga sih ini
memfasilitasi yang buat akad aja gitu. Kan lumayan juga tuh bisa pemasukan. Oke, kalau Isa ada tips nggak solusi yaitu tadi nambah income di kondisi gini, sumber-sumber income lainnya karena kan kondisinya bukan di kondisi normal nih. Jadi kalau bisa sih memang 1-2 bulan ke belakang memang udah mau fokus di studio. Karena memang studio pasti bulan puasa kan orang habis makan, habis bukber, langsung foto. Habis Idul Fitri atau Hamin beberapa dan H+ beberapa pasti di studio rame, di mana-mana rame. Tapi pas udah rame corona ini, maksudnya tuh pas udah sampai ngewabah ke kita, akhirnya beberapa konsepan untuk studio juga akhirnya nggak dilanjut karena kayaknya agak sulit juga jualannya untuk bulan puasa di tahun ini. Akhirnya mungkin memang skema lain fokusnya dicetakan dari mulai sekarang, ngambil kertas foto sampai sebanyak-banyaknya rollnya, mungkin untuk tinta juga stok sampai stok yang sekiranya aman sampai Syawal gitu. Jadi memang lebih fokus ke percetakan sih, karena itu yang sampai bulan puasa masih lanjut karena orang lain mungkin nyelesain untuk deadline-nya sebelum Idul Fitri udah selesai. Akhirnya fokusnya di percetakan aja dulu. Oke. Karena Isa itu ya punya usaha cetak itu ya? Kebetulan ya. Oke. Ada manfaatnya sih, jadi bulan puasa tetap jalan, dan biasanya di Isa Project juga yang harusnya ngeluarin uang banyak di bulan puasa untuk produksian album, akhirnya bisa produksian sendiri gitu. Oke. Berarti ini sebenarnya udah strategi bisnis sebelum-sebelumnya ya, jadi sumber pendapatan nggak cuma dari motretnya ya. Sama sewa alat juga beberapa hari ini masih tetap jalan, karena foto produk kan juga lagi rame-ramenya, sewa studio juga ada beberapa sih, tapi nggak terlalu banyak. Bang Ali, kalau dari Bang Ali apa nih sarannya nih buat mempertahankan biar ngebul, terutama buat teman-teman yang belum antisipasi sebelumnya nih? Kalau dia Linko sendiri dari dulu kan pengen cita-cita pengen punya unit bisnis baru. Jadi ada pengen buka corporate atau foto produk atau event kayak gitu ya. Nah ini kan dulu nggak ada waktu buat ngerjain nih, nggak ada waktu ngerjain. Nah kita mau siapin bikin website, bikin Instagramnya, marketing campaign, model canvas. Jadi kayak lagi ngerencanain bisnis baru gitu. Walaupun emang nggak bakal langsung ngebul, tapi begitu ini udah selesai, jualannya bisa langsung ngegas gitu. Benar-benar. Sama yang sekarang fokus sih anak-anak nabung konten. Kemarin ditargetin kita Alinko punya konten 365 hari. Jadi setahun sampai akhir Desember ini kita punya konten. Jadi begitu selesai corona udah kita nggak pusing konten, udah fokus jualan atau fokus buat produksi yang lain gitu. Karena konten ini kan harian ya. Ini udah dipegang dua orang aja masih kedodoran. Konten story, karena kita banyak kan kontennya story, Instagram story, landing page di website, sama artikel. Jadi mereka harus bolak-balik gitu ke YouTube. Gitu sih. Jadi ngisi konten. Masih banyak demand pengantin yang pengen akad doang gitu. Nah, mungkin teman-teman yang yang bergerak di wedding bisa masuk ke situ gitu untuk memfasilitasi mereka ya dengan special package misalnya. Kayak gitu sih kan, karena balik lagi ke apa yang untuk dikenang kan. Mungkin itu jadi cerita yang unik dan kesan tersendiri buat si pengantin gitu, dan kemudian ada vendor yang memfasilitasi kayak gitu sih. Jadi mungkin itu bisa dicoba sih. Brides to be banyak yang nungguin kita buat memfasilitasi aja kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Memanfaatkan peluang ini bisa juga ya sebetulnya ya, pinter-pinter strateginya ya. Iya sih, lebih ke ini aja, lebih ke sudut pandang si pengantinnya gitu. Yang membutuhkan kenangan gitu kan.
Siap. Jadi kalau Hijaz tetap optimis ya, jagoan juga nih. Kalau gue mau nambahin boleh nggak, Kang? Boleh, mangga Bang Ali. Boleh, spesial banget ya, Bang. Boleh, Bang. Jadi sebenarnya kalau dari sisi orang digital ya, gua digital ini di kondisi WFH ini, kemudian divisi lagi di kondisi sekarang, orang itu jauh lebih banyak megang handphone. Jadi mereka lebih banyak nganggur lah istilahnya. Mereka akan lebih banyak megang handphone, lebih banyak stalking. Nah, Alienko sih ngebuktiin satu postingan Alienko itu like dan reach-nya ningkatnya jauh. Jadi teman-teman yang malas-malas update Instagram, posting-posting kayaknya bisa digiatin deh. Karena like dan itunya tinggi kok sekarang. Karena orang gabut, banyak orang gabut. Benar. Jadi kalau lu lihat Instagram Alienko yang biasa postingan itu cuman 200, 300, sekarang di atas 1000 like-nya. Oke. Karena ya orang lebih lebih megang handphone kerjanya. Gitu sih kayaknya ya nebaknya. Jadi postingan dibanyakin aja. Ya. Emang closing enggak, tapi awareness-nya kan meningkat. Ya. Oke, Bang Ali, terima kasih. Reza, makasih ya. Isa juga terima kasih. Sharingnya tadi mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman. Terutama tetap optimis ya di kondisi seperti ini ya. Insya Allah. Sampai ketemu lagi. Nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahmi tatap muka langsung ya. Siap. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini. Sampai ketemu semua. Assalamualaikum. Yo.